What up, what up? You're now watching the most valuable podcast in Indonesia, Box Out Indonesia. With me, Mutia Wirasastro as your host. Let's get on to it. This is our comeback episode dengan dua partner gue yang kalau Iril gue TV, sekarang kita balik lagi ke Box Out. What's up, Ril? What's up, Mod? Yeay. Bukan good morning ya, ini udah agak Good siang morning. ya, biasa kita ngomongnya. bukan happy weekend ya. whatever. And then ada Faiz di sini. What's up? Halo. Let's go. Alright guys, di episode comeback kita ini, let's get into it. We are going to talk about NBA Finals 2025. We got a finals, everybody. OKC Thunder versus Indiana Pacers. By the way, shout out to Rana, shout out to almarhum Rana. Ini gila sih finals yang dia impi-impikan ya selama a quarter of a century. 25 tahun ya. Dan bukan cuma Rana aja, tapi juga teman kita di sini. Kita bahas before we talk about X and O's. Real, menurut lo gimana? Ini yang udah lo manifest mungkin atau yang udah lo prediksi? Karena kita sebenarnya kalau kita di grup Box Out, kita bahkan nggak lama ya, bener-bener 3-4 tahun atau mungkin kayak tahun lalu kita udah bilang wah oke sih juara NBA 2045, ternyata tidak sejauh itu. Ternyata 20 tahun lebih cepat. Did you see this coming atau lo juga surprise dengan output ini di 2025? Kalau tahun lalu kita first seed 2024, gue surprise. I think itu terlalu prematur lah ya. Cuma kalau tahun ini gue mulai dari bulan Juni ketika Celtics selesai jadi juara. Next postnya gue di IG gue bilang bahwa tahun depan giliran OKC. Dan kalau teman-teman nggak percaya ya, Faiz ini saksi main fantasy, NBA fantasy sama gue. Semua nama tim fantasy gue adalah OKC 2025 NBA Champs. Jadi gue memang sudah pede dan merasa bahwa tahun 2025 ini adalah kesempatan terbaik buat OKC, paling tidak ke final dulu gitu. Jadi gue bukan mau bilang I did see it coming, tapi gue sudah memang memanifesting setinggi itu. High hopes gue tinggi, harapan gue tinggi sekali sebenarnya buat OKC musim ini, Mood, gitu. Jadi musim lalu gue kaget first seed ya, mereka mau bilang the worst first seed ever. Gue juga udah nothing tulus di playoff juga ya, end up kalah sama timnya Faiz, it's okay. Tapi musim ini masa sih kejeblos 2 kali sih, kayaknya enggak gitu loh. Kayaknya mereka belajar, mereka datengin personil yang tepat. Begitu gue tahu mereka datengin Alex Caruso, Isaiah Hartenstein, gue langsung bikin tim fantasy gue OKC 2025 NBA Champs gitu. Mantap. Iya. Gue juga lihat satu post itu. Now that you mentioned Isaiah Hartenstein dan juga Alex Caruso, gue lihat ada satu tweet yang memanifestkan bahwa siapapun yang dapat Alex Caruso di off season itulah yang akan melaju. Yang penting sampai ke NBA Finals, entah menang atau enggak, yang penting nyampe Finals dulu. Amin. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, guys, let's recap a little bit about conference finals. Ada Timberwolves sama Knicks yang kalah di conference finals. Any improvement points? Karena Knicks baru aja pecat Coach Tip. Let's talk about it. Lo pada setuju atau enggak? Dan juga Wolves, Julius Randle ada player options, kemudian Naz Reid juga tapi akan reject and request new contract. Let's talk about it. Pertama dari Knicks dulu deh. Is memecat seorang Tom Thibodeau, lo setuju atau enggak? Gue setuju in a way, karena gue ngelihat di final itu dia kalah in technical sama Rick Carlisle. Jadi itu cukup kelihatan dia diekspos beberapa kali, apalagi lewat Karl Anthony Towns yang dibombardir di tengah, dan dia seakan kayak agak terlambat bikin adjustment karena ketinggalan 2-0 duluan. Tapi gue sangat appreciate apa yang sudah dibuat Tom Thibodeau di Knicks, karena dia culture setter menurut gue. Dia set the tone high with the hard work dan high minutes dan lain-lain. Itu yang membuat Knicks itu kayak, wah ini tim yang hardworking banget nih. It is tim Tom Thibodeau fingerprint di Knicks menurut gua. Tapi mereka kayaknya memang mesti mencari another person to take them to another level sih. Oke.
Oke. Real, kita juga sempat ngobrolin ini ya di studio ya, di show tentang gimana Knicks dengan rotasinya yang sangat-sangat sempit ini juga berpengaruh terhadap physicality-nya pemainnya, cedera sana sini gitu ya. Pemecatan Tom Thibodeau ini menurut lo emang yang tepat karena emang he just exhausts his players, atau lo ada pengalaman tersendiri atau pendapat tersendiri? Kalau coach Tom Thibodeau itu yang menyebabkan Derrick Rose kena ACL gitu ya, karena dia di menit-menit yang harusnya dia udah bisa didudukin, dia ya kan tetap dimainin. Itu satu hal, sejak hari itu gue bilang gue nggak akan pernah memaafkan Tom Thibodeau sih. Jadi dimanapun dia melatih, gue sebenarnya suka banyak sekali membaca kritik dari fansnya, bahkan dari fansnya timnya sendiri. Dan dalam hal ini fansnya Knicks tuh juga udah bilang bahwa Tom Thibodeau di regular season oke. Di playoff he can win a playoff series, tapi to win a championship dengan gaya ngelatih dia yang keras kepala dan dia nggak percaya sama bench player dan terlalu dependent sama starting five yang dia punya, menurut gue itu nggak akan bisa. Menurut mereka itu nggak akan bisa gitu sampai kapanpun. Jadi menurut gue kalau keputusannya memang dia dipecat, bukan berarti dia dipecat karena dia nggak bagus. Track recordnya juga nggak jelek kok sebenarnya. Cuma kalau Knicks mau naik lagi levelnya, karena kan the city of New York udah se-excited itu ya sekarang ya, kita tahu ya, masuk conference finals aja udah kayak juara kan. Jadi gue rasa memang the front office udah mau all out untuk cari pelatih yang benar-benar bisa bring this team into the next level gitu. Dan itu mungkin bukan coach Tom Thibodeau gitu, mungkin ya nanti siapa gue nggak tahu. Barusan isunya juga yang gue baca tadi di IG bahwa bokapnya Jalen Brunson ini ada beberapa multiple Knicks players yang udah mulai merasa risih ya sama bokapnya Jalen Brunson sebagai di asisten di coaching staff ya, karena mungkin dia terlalu banyak ikut campur, intervensi dan lain-lain itu. Jadi ya kita lihatlah nanti siapa yang bakal gantiin si coach Tom Thibodeau ya. Alright. Timberwolves dengan tadi ada beberapa pemain yang udah akan player options. Nickeil Alexander Walker juga kontraknya juga akan habis ya. What's next for Wolves, guys? Real. Gua rasa sih sebenarnya kalau Nasri, Julius Randle, they have to resign them. Gua rasa mereka menunjukkan ya, terutama Julius Randle paling tidak di playoff kali ini dia berubah menjadi pemain yang berbeda dari ketika dia bermain di New York Knicks. Dan kita tahu ketika dia berubah menjadi pemain yang berbeda, kita tahu apa yang bisa dihasilkan sama Minnesota Timberwolves. Kemarin bukan berarti Minnesota Timberwolves jelek, cuma memang OKC-nya menurut gue defense sih luar biasa. Kalau Minnesota Timberwolves kemarin ketika lawan OKC, menurut gue defense-nya itu nggak stabil. Gue selalu melihat Minnesota Timberwolves itu defense-nya stabil cuma kalau ketemu sama Denver Nuggets. Jadi kalau kemarin OKC kalah sama Nuggets, terus Nuggets-nya rematch lagi sama Minnesota Timberwolves, itu kayaknya mereka all out tuh main itu, menurut gue ya. Jadi menurut gue what's next for the T-Wolves, menurut gue ya just make sure key players-nya benar-benar stay intact dan mereka bisa maintain, dan mungkin add another apa ya, gue nggak tahu sih. KD mungkin Faiz, kalau KD main sama Ant-Man di Minnesota. Mantap sih. Gue nggak tahu lah, karena isunya KD kan kita masih nunggu ya dia mau kemana ya. Ya Faiz mungkin ada take line buat T-Wolves. Kalau gue ngelihatnya memang secara salary cap Wolves itu udah lumayan mentok sih, karena dia kan mesti maintain Julius Randle dengan 30-an juta, dan Nasri juga pasti minta kontrak lumayan gede karena dia perform di musim ini kan. Jadi secara dia lumayan mentok, jadi mesti improve dari yang pemain yang udah mereka punya. Kayak Rob Dillingham itu bisa banget diimprove, atau kayak Terrence Shannon Jr. mungkin Koril suka juga, gue sih suka banget sih dengan motornya. Terrence Shannon Jr. Keren banget. Kemarin perform banget ya di pas lawan OKC lah, pas lawan sebelumnya itu lumayan sih buat diimprove, bisa jadi co-rotationnya Wolves ke depannya. Tapi kalau misalnya memang mereka mau bikin big trade, menurut gua opsinya memang harus KD. Harus. Tapi apakah karena lo nggak punya pilihan lain, misalkan nih lo ngambil Giannis sama Gobert tuh nggak bakal nyambung gitu. Jadi kalau mau big player win now, langsung sekalian KD yang punya perimeter shooting, punya shot creation gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya mereka mesti hit the draft, sama mereka mesti develop dua pemain muda tadi yang gue sebut.
What do you think? Tadi Faiz bilang basically give more minutes for Rob Dillingham. Gua nggak tahu dia kayak dia atau enggak. Terence Shannon Jr. juga kita lihat kemarin badannya tebal banget, jagain orang udah kayak mau makan orang deh pokoknya itu dia. Dan he's very very quick ya, benar-benar gila kalau ngedrive ke dalam tuh benar-benar sat-satnya udah cepet banget. Gue tambahin dalam artian gini, kayaknya mereka udah harus move on dari Mike Conley. Mike Conley sepertinya menitnya di musim depan udah harus diganti sama si develop pemain-pemain muda ini sih, itu aja. Tadi gue nambahin dikit PTSD karena Faiz bawa win now ya. Lo pakai jersey Mavs nih ya. Berhasil nggak? Let's go. Faiz nggak mau manifesting Mavs 2026 NBA champs is. Tahu nih. Gue lebih karena Doncic-nya aja kok. Oh itu 2077 berarti juaranya. Waduh, jauh. Guys, okay, let's talk about the finals ya. OKC Thunder versus Pacers. Thunder ini adalah final pertama mereka sejak 2012, bener ya Ril ya? Dan Indiana Pacers juga setelah 25 tahun penantian akhirnya sampai di titik ini lagi. Nah, orang-orang bilang ya kan, media banyak yang menyaksikan juga bahwa this is not good for ratings gitu ya. If you guys actually give a damn about ratings. But let's talk about the matchup gitu ya. Sebelum nanti kita bahas X and O's-nya. Cuma menurut lo sendiri dari sisi popularitas atau dari sisi bagaimana akan serunya ini finals, anti klimaks atau justru ini final antara dua tim terbaik sejauh ini performanya dari regular season sampai playoffs? Real. Gue agak sedikit bias. Gue sih pasti akan enjoy final ini kan. Salah satunya adalah tim yang gue dukung ya. Tapi overall if you're into NBA, if you love teams with fast pace-nya cepat, high tempo, high scoring game gitu ya, dua tim yang sama-sama muda, banyak didominasi sama pemain-pemain muda, dua small market teams, dua tim yang punya superstar yang dibuang dalam tanda kutip ya, di trade oleh tim yang ngedraft mereka. Hali di draft sama Sacramento Kings, SGA di Charlotte Hornets, and then di trade ke Clippers, and then ke OKC. Jadi dua superstar yang sebenarnya bukan bermain di tim ketika awal mereka di draft. Jadi melihat dari cerita-cerita itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita enjoy dari NBA Finals ini ya. Yang pasti fans NBA justru banyak yang senang kalau ada juara baru gitu. Ada juara baru itu satu selling point sendiri sebenarnya. Tapi overall sebenarnya matchup ini bukan cuma soal matchup antar dua point guard, antar Hali, Shea, the Nembhard dan J-Dub kita ngomong, tapi kita ngomong three-headed monsternya defense-nya OKC ya. Ludort, Cason Wallace, Alex Caruso. Itu belum pernah ditemui sama offensive weapons yang dimiliki sama pemain-pemain Indiana Pacers, dan itu menjadi satu hal yang bakal menjadi enak buat ditonton sebenarnya. Pacers mengaku bahwa mereka punya weapons yang begitu banyak, tapi lu belum ketemu sama ini monster bertiga nih. Gimana cara mereka lewatinnya, gimana cara mereka adjustnya, itu akan menjadi satu tontonan yang menarik menurut gue. Jadi gue rasa final ini nggak jelek kok, cuma memang mungkin bukan yang diharapkan kebanyakan orang ya. Banyak yang pengennya Minnesota dan New York Knicks gitu ya, karena ada Ant-Man main di MSG dan juga the MSG crowd dan the Knicks dan lain-lain. Tapi kita lihat nanti habis game 1 ya, kan nanti keluar tuh biasa beberapa hari setelahnya ratingnya bakal down atau viewershipnya apakah se-anjlok itu atau enggak. Kita lihat nanti setelah game 1. Tapi menurut gua angkanya akan lumayan mengejutkan sih sebenarnya. Ada Ludort mention ya, setelah 2-3 tahun lalu kita bahas Ludort Tank Commander tidak jadi tanking. Tidak jadi tanking. Emang power of manifestation ya. Iya. Tapi gue setuju sih. Nanti mungkin Faiz bisa menambahkan, karena kalau dari a display of game of basketball, kita akan mestinya menyaksikan
matchup atau series yang fast pace, ya kan? Jadi menurut gue dari visualnya aja semoga tidak membosankan, banyak ball movements. Pacers salah satu tim terbaik di musim ini yang bermain dalam transisi, so we're going to see a lot of transition plays. Both teams love to play the right way juga, jadi harusnya ball movement yang cantik lah kita bisa saksikan, visual yang bahkan lu nggak perlu jadi fans dari kedua tim ini untuk actually menikmati pertandingan mereka di finals ini ya. Can you come up with maybe data and stats why this finals is something yang bisa kita saksikan dan orang-orang bakal tertarik nonton? Ya, kalau menurut gue sih ini sebenarnya final antara dua tim yang sebenarnya bisa dibilang serupa tapi in a way berbeda gitu, tapi nggak sama. Contoh kayak tadi yang udah kalian sampaikan, main cepat, ball movement bagus, dan mereka juga sama-sama jago ngincer mismatch, jangan lupa. Assist rasio yang baik, hidup dari transisi, defense yang cepat, jago motong bola gitu. Tapi mereka tuh punya pressure point yang menurut gue beda, dimana ketika Thunder itu bermain ofensif, dia tuh fokus untuk mengincar mid range atau attacking the paint gitu. Dua itu bread and butternya Thunder. Sementara Pacers itu masuk untuk dia membuka perimeter location, perimeter shooting. Jadi ketika mereka masuk, mereka pasti out keluar dan nembak 3. Dan itu dua hal yang berbeda banget dan akan seru untuk dilihat gitu. Dan ketika misalkan kita lihat ngomong stats atau data gitu, dua-duanya top 3 offensive rating, top 3 assist ratio, top 3 assist per game, even top 3 turnover percentage. Dan ini tuh pertemuan antara tim yang paling jago nahan bola alias turnover paling kecil dengan lawan tim Thunder yang paling jago memaksa bikin turnover gitu. Jadi menurut gue ini final yang akan seru, tapi memang mungkin nggak akan sampai game 7. Iya nggak, Ril? Walaupun misalkan ya Ril dulu, ujungnya lu pilih yang mana yang menang? Walaupun misalkan selesai di 5 atau 6, ini tuh akan jadi game yang intens sih menurut gue. Jadi akan worth the watch sih. Menarik ya, ini juga menurut gue findings yang juga cukup menarik. Oke sih, kalau lo emang menyaksikan dari awal musim, sekarang ternyata rekornya kalau semua dikendans ya jadi satu rekor antara regular season sama playoffs. Oke sih itu 80-18 record. Gila ya, 18 kekalahan doang antara regular season sama playoffs. And this is what's interesting about these stats. OKC versus Eastern Conference team. Lo bisa nebak nggak berapa rekornya? 29-1. Let's go. 29-1 baby. one ya Cleveland, and they're out. Yeah. They're out of contention, man. So, jadi ini kita bisa lihat bahwa OKC yang orang-orang mungkin ada yang bertanya kok bisa well, regular season sampai playoffs they're very consistent that way. Dan Indiana dengan yang tadi kalian udah sebutin kan ya, let's break it down mungkin ya satu persatu. Pertama dari OKC dulu deh, strength and weakness. Shai obviously the newly appointed MVP, jadi salah satu motor serangan ya, 30 plus points in 11 of last 14 playoff games or 11 of 16 total playoff games. Kira-kira akan rekor yang seperti itu atau konsistensi yang seperti itu lo lihat nggak Real Shai di bigger stage like NBA Finals? Can he holds up the record sampai NBA Finals? Iya, yang pasti pressure itu ada ya. Dia belum pernah sampai di NBA Finals, ya pasti grogi gugupnya mah pasti ada mau. Tapi kalau kita ngomong specifically matchup antara OKC dan Pacers, sampel size-nya mungkin di musim ini di regular season mereka ketemu 2 kali kan. Mereka ketemu 2 kali. Shai itu skornya 33 poin sama 45 points. Jadi combine itu average-nya 39 points per game. So Shai he can have his way bener-bener di series ini ya. Dia mau skor sebanyak mungkin. I think dia udah bisa ngelewatin pemain-pemain kemarin kayak Jaden McDaniels, Nikhil di series sebelumnya lawan Denver Nuggets juga, Peyton Watson, Christian Brown yang benar-benar very very disruptive gitu ya. Memphis gue nggak anggap deh Memphis deh ya karena udah sweep ya kan. Tapi menurut gue di series nanti lawan Pacers, Pacers pasti tahu Shai it's pretty much unstoppable gitu ya kalau dijaga one on one.
benar-benar harus disiapin skema defense yang benar buat Shai. Tapi apakah Pacers bisa menjaga pemain yang the next man-nya, apakah J-Dub atau Chet, kalau mereka bisa nge-stop atau bisa melimit produktivitas dari Chet atau J-Dub? Menurut gue Pacers chance-nya gede buat menang menurut gue. Karena gini Mut, kalau kita membahas tentang Shai, dia bakal mencoba ngambil foul-nya ke siapa coba? Dia bakal bisa coba bikin foul trouble siapa paling pertama? Coba gue tanya, kalau lu jadi Shai, siapa orang pertama di Pacers yang bakal lu bikin foul trouble? Nesmith. Orang pertama, Faiz siapa Is? Nesmith. Yes. Nesmith itu jawaban yang paling benar. Nesmith itu pemain yang menurut gue akan paling menyulitkan offense-nya OKC ya. Jadi apa namanya, ketika Nesmith dibikin foul trouble, ketika Miles Turner mungkin dibikin foul trouble gitu ya, karena Shai kan always looks to attack, dan dia banyak sekali melakukan drive dan dia berusaha untuk mencari foul. It's part of Shai's game ya, mencari foul. Saya akui mencari foul tuh, gue kenceng tuh ngomongnya, mencari foul. Mau apa lagi ayo? Tapi apakah Pacers bisa melimit second sama third optionnya OKC? Itu aja, that's the biggest question. Kalau mereka bisa melakukan itu, I think Pacers punya chance buat bisa menang games di NBA Finals. Itu aja sih menurut gue. Banyak berendahnya sih ya. Teman kita. Lo gak mau jinx nih, gue liat nih di semua prediksi di medsos manapun lo gak menjawabkan OKC. Real, ada apa sih dengan jinx ini? Padahal gak apa-apa, lo pede aja. Tadi Irul udah bahas sedikit ya, tentang Shai, parameter tentang Shai. Lo ada tambahan nggak tentang strength-nya sendiri, dari depth ya kan, depth flexibility, defensive pressure obviously. Tadi Irul udah bahas di awal. Anything about it yang lo mau iterate nggak untuk strength-nya OKC nih? Satu strength yang bisa. Gue grogi asli, gue nggak mau gue. Carry on Is. Ya, satu strength-nya Thunder yang bisa banget maksimalin untuk expose Pacers adalah kekuatan Chet dari perimeter, untuk drive dari perimeter. Dan itu kelihatan banget ketika 2 game Pacers kalah dari Knicks. Itu mereka nggak bisa nahan Karl Anthony Towns dari perimeter ngedrive ke dalam atau nembak dari luar. Itu kelihatan banget. Dan di game ini, di final ini, kalau misalkan Pacers masih nggak bisa nahan stretch big yang bisa nembak dan masuk ke dalam, itu kelar sih Pacers sih. Jadi apalagi Chet Holmgren kan, ya gue mengakui Chet Holmgren lebih bagus dari Karl Anthony Towns. Jadi itu akan jadi mematikan banget. Dan gue setuju sama poinnya Iril terkait second dan third option gitu, scoring option di Thunder. Kalau misalkan mereka nggak bisa berhentiin J-Dub dan Chet, udah sih, karena Shai akan otomatis ngasih lo 30 plus points. Kalau lo nggak bisa stop yang lainnya, udah sih. Dan kalau kita bicara strength dan juga weakness ya, kalau dari di OKC sendiri kan kita tahu emang baik yang mereka itu adalah itu interior attack ya, and then they can play depth-nya itu di mana mereka bisa main itu tadi interior attack, main small lineup pun they play pace as well, fast pace untuk bisa interior attack. One of the weakness adalah justru sebaliknya, perimeter shooting. Playoffs 33.6% and conceding too many corner threes juga ya. Nah, let's talk about the Pacers ya, Real ya, dan juga Faiz. Strength about Pacers. Tadi kita udah bahas sedikit Pacers. I think for me, dynamic offensive strategy itu that goes without saying, karena sebenarnya sama juga sama OKC. Cukup bisa kita katakan unpredictable ya kan, fast pace, unpredictable, pace and space itu adalah salah satu keunggulan paling besar Pacers yang makin kelihatan di playoffs ini, Game of 7 series ya kan. They prioritize quick ball movement, creating open shots, driving lanes, dan satu lagi yang sebenarnya dimiliki oleh OKC juga adalah pemain-pemainnya ini roles-nya versatile banget ya, Real ya. Dan
itu juga jadi salah satu hal yang bikin mereka unpredictable gitu. Fluid, positionless basketball yang bikin tipe-tipe defensive matchup yang tradisional akhirnya kelabakan juga gitu. At least yang kita lihat di playoff series. Strength of Pacers, lo setuju nggak akan hal itu, dan lo lihat itu nggak di tim Pacers? Gue ngerasa strengthnya sebenarnya the level of unpredictability ya, dan menurut gue mereka punya multiple shot maker, multiple shot creator yang menurut gue lebih banyak dibandingkan dengan OKC. Kalau OKC coba deh, shot creatornya siapa coba? OKC paling cuma Shea sama J-Dub. Chat nggak terlalu bisa, Cason Wallace nggak terlalu bisa, Lu Dort nungguin dia nembak aja bisa masak Indomie dulu. Tapi kalau Pacers itu lebih banyak sih shot creatornya sebenarnya dari OKC. Punya ada Nembhard, Siakam, Hali, off the bench masih ada Benedict Mathurin gitu ya. Jadi untuk lawan Indiana, ini ngomongin tentang strength-nya Indiana ya. Mereka bisa membuat lawan untuk benar-benar harus pay attention to detail. Karena kalau lu nggak pay attention to detail, kita nggak pernah bisa tahu siapa yang bisa nyala di game itu untuk Indiana Pacers. Jadi OKC harus benar-benar pay attention to detail. Dan kalau misalnya di game-game kemarin, series kemarin boleh dijadikan acuan gitu ya, OKC itu kan selalu always that they will pack the paint. Mereka bakal ngerucut ke dalam, they pack the paint, dan pasti ada corner three yang open. Kemarin di series kemarin misalnya ada Nikhil or ada Dante DiVincenzo dan lain-lain. Series ini mungkin nanti akan terjadi hal-hal serupa di mana pemain-pemain Indiana they have to be ready ketika bolanya di drive and kick, the swing, itu pasti ada shooter yang open. Dan mereka harus punya level of confidence yang tinggi untuk bisa ngambil tembakan-tembakan itu, karena mau nggak mau OKC bakal mencoba menutup semua gap-gap yang ada. Dan ketika mereka sedikit aja melakukan overhelp atau overreact, itu pasti ada pemain-pemain Pacers yang kebuka. Dan itulah kelebihannya Pacers sebenarnya. Kelebihannya Pacers adalah mereka punya point guard yang kita ngomongnya playmaking point guard ya, karena dia nggak he's not looking to score first, dia berusaha untuk nyuapin dulu teman-temannya gitu. Itu yang benar-benar harus diwaspadai sama OKC. Itu tugasnya Lu Dort sebenarnya untuk mendistract dan mendisrupt semua percobaan ball movement yang dilakukan sama Indiana Pacers ya, collectively lah, nggak cuma Lu Dort lah, Caruso, Cason Wallace, J-Dub dan juga Shea juga, semua harus bisa didistract supaya Indiana mainnya nggak keluar dari comfort zone mereka. Itu sih sebenarnya. Gue nambahin sedikit, dan karena tadi lo sempat bahas ya sebelum nanti lo menambahkan juga, menurut gue yang juga sangat kita lihat apalagi di playoffs untuk Indiana adalah they use a very effective screens and cuts, dan itu efektif banget menurut gue. Itu juga jadi bagian dari yang tadi kita bahas tentang unpredictability gitu ya. Screens, kadang Hali reject screens sehingga open space-nya, open lane-nya untuk bisa cutting and passing itu gampang banget. Flare juga dia gunakan. I think creating scoring opportunities yang kayak gitu, yang seperti lo bilang real ya, being a playmaking guard juga jadi salah satu hal kenapa Hali ini gila banget di playoffs kali ini, karena itu tadi nggak ketebak ini orang bakal finish to the rim atau he's going to facilitate his teammates, and that's what happens gitu ya. Ada ketemu Cleveland, ketemu Knicks juga, clutch plays yang dia bikin juga salah satunya adalah dengan itu tadi, he facilitates his teammates with effective use of screens and cuts. Menurut lo gimana? Gue setuju sih. Karena Pacers itu trademark adalah mereka live in the chaos. Jadi semakin chaos suasana di offensifnya Pacers, mereka makin happy dan mereka makin bisa thriving karena selalu ada open man yang bergerak, karena mereka tuh semua selalu punya motion gitu. Jadi nggak pernah ada pemain yang berhenti diem gitu. Mereka selalu motion dan bolanya selalu bergerak gitu. Jadi memang kayak tadi Koiril bilang, Thunder satu-satunya punya three-headed monster di defense itu, Caruso, Cason dan Dort. Tapi memang Thunder selama ini belum ketemu tim yang punya offensive se-fluid dan se-fast pace ini, karena selama ini yang ditemui adalah contoh Jokic dan Edward gitu, yang kedua tim itu punya titik
tumpuk gitu. Ketika lo mau offense tuh mereka harus ke situ dulu, dan mereka mulai dari satu orang gitu offense-nya. Sementara kalau offense Pacers itu bisa 5 orang itu bisa sama-sama create itu untuk masing-masing. Itu satu kelebihannya Pacers. Jadi memang itu satu yang bisa dimaksimalin, dan gue sangat salut sama pelatih Rick Carlisle yang sangat canggih dalam in-game adjustment dan menargetkan pemain yang menjadi weak link gitu. Jadi gue kalau offense-nya Pacers, gue cukup yakin mereka bisa lift up, apalagi mereka juga bisa memaksimalkan corner 3 gitu. Jadi memang mungkin sekarang lubang yang baru kelihatan adalah corner 3, tapi let's see nanti pelan-pelan apakah ada lubang baru yang muncul gitu. Apakah ada lubang baru yang muncul? Boleh. Ini sembari kita bahas matchup juga real ya, dan juga kalau bahas satu persatu gitu ya, let's say starters, Haliburton mungkin akan dijaga Lu Dort ya, from size, Nembhard, Shea, Nesmith, J-Dub, Siakam, Hartenstein, and then Miles Turner and Chet. If you're opposed to that idea, mungkin lo bisa kita sambil rombak-rombak. Tapi menurut lo sendiri, ini dari matchupnya aja, dari visualize si key matchupnya ini, apa yang lo bisa lihat real dari matchup dulu aja, dan bagaimana nanti game berjalan at least di game 1 sebelum ada adjustment lagi. Carry on. Kalau misalnya matchup, pasti yang we're looking forward adalah Shea against Aaron Nesmith. Itu matchup yang menurut gue semua orang bakal tarik untuk ngikutin game by game. Tapi juga bagaimana Lu Dort akan mencoba untuk nge-stop Hali untuk mendistract semua pergerakan bola. Nggak cuma Lu Dort, tapi tadi gue udah mention juga Caruso, Cason Wallace, and all the guards ya, all the defensive guards yang OKC punya. Dan kalau satu matchup problem kita ngomongin bukan ini jadi strength-nya Indiana juga sebenarnya, karena dia punya satu orang yang menurut gua akan jadi matchup problem buat OKC, itu adalah Pascal Siakam. Let's go. Jadi kalau Pascal Siakam itu gua nggak tahu, mungkin nanti akan ganti-gantian ya antara Chat, J-Dub at some point, Lu Dort juga bisa ganti-gantian dan lain. Tapi untuk OKC mereka nggak punya true power forward. Mereka nggak punya true power forward yang memang bisa disiapkan untuk menjaga Pascal Siakam. Jadi menurut gue, kalaupun ada matchup problem buat OKC, the guy is Pascal Siakam. Kalau yang lainnya semua sebenarnya bisa di cover sama OKC, dan matchupnya nggak ada yang masalah sih sebenarnya. Gitu. Ada satu statistik yang menarik real yang dibahas sama Caitlin Cooper. Ini jurnalisnya yang udah lama cover Indiana Pacers ya, bahwa yang mungkin lo juga senang mendengarnya, bahwa persentase Haliburton masuk ke paint area dan drive melawan OKC itu jauh di bawah rataan dia menghadapi tim-tim lain. Biasa aja senyumnya. Which means Haliburton selalu kerepotan melawan paint protectionnya OKC. Do you think it's going to be the same nanti di finals, atau sebenarnya lo melihat perkembangannya Hali ini terlepas dari statistik bisa kok sebenarnya melawan OKC kalau kita lihat dari kacamata objektif? What do you think? Ya, yang pasti kalau statistik dan semua yang sudah terjadi kemarin itu kan semua bisa di-review dan bisa dianalisa, dan mereka akan berusaha untuk menemukan solusinya bagaimana nextnya supaya hal-hal itu tidak terjadi lagi. Ketika Hali dibilang tidak bisa ngedrive, ada dua kemungkinan, dia udah keburu di stop di perimeter, atau dia memang ketika perimeternya satu bisa tembus, di dalamnya ada yang berusaha untuk nge-stop dia lagi. Jadi next possessionnya dia udah semakin ragu untuk bisa ngedrive ke dalam gitu. Tapi final dan playoff itu hal yang berbeda daripada regular season pastinya, dan pemain pasti belajar untuk bisa mengatasi nggak mau kejeblos 2 kali. Tapi yang gue bisa katakan sekarang adalah ketika lu melewati Lu Dort misalnya ya, atau lu sudah selesai ketika lu sudah selesai dijaga sama Lu Dort, OKC itu punya another layer yang sebenarnya bisa mencegah Hali untuk penetrasi ke dalam. Misalnya tidak ada Lu Dort, and then we have Cason Wallace, and then ada layer lagi, ada Alex Caruso. Kalau misalnya lewat di dalam masih ada Chet, masih ada Asia Hartenstein itu. Jadi multiple layers yang dimiliki OKC.
Kita nggak ngomongin Indiana, kita ngomongin yang kemarin-kemarin, the Minnesota Timberwolves, the Denver Nuggets dan lain-lain. Itu ketemu multiple layersnya defense-nya OKC, itu yang merepotkan gitu loh. Jadi jadi nanti kita lihat lah Indiana Pacers apakah bisa bermain senyaman ketika mereka melawan Knicks atau ketika melawan Cavs, karena gue lihat mereka mainnya nyaman sekali, semua benar-benar bisa contribute, the flow offense-nya enak banget buat ditonton. Apakah bisa seenak dan senyaman itu ketika melawan OKC? Justru itu yang bikin finals ini sebenarnya akan menjadi layak buat ditonton sih menurut gue gitu. Dan kalau sebaliknya Real ya, kalau kita bahas OKC offense, tadi kan kita bahas sedikit tentang defense ya, how Pacers can actually contain itu tadi offense to defense. Tapi kalau OKC, menarik ini untuk kita lihat gimana OKC ngelawan double yang pasti akan diturunkan buat Shea ya. It's going to be an interesting matchup to see J-Dub, Caruso, Harty make good trades juga from short rolls gitu ya. Nah, menurut lo sendiri dari offense, how do we get him open kira-kira untuk Shea sendiri? Sebenarnya kan penentu matchupnya adalah seberapa Turner bisa survive di defense versus OKC ya kan, seperti Miles Turner ini, atau Pacers yang juga concede too many Shea versus Miles Turner switches gitu ya. Menurut lo sendiri gimana kalau dari sisi itu OKC offense? Oke, gue lihat gini, kalau Indiana itu kan suka they love to full court press ya. Mereka melakukan press, mereka trying to distract the initial offense ya, the point of attack gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Knicks kemarin, itu OKC lebih banyak ball handler yang untuk bisa dijadikan serap gitu ya, ketika misalnya Shea lagi di trap atau the quick double, di blitz dan lain-lain, itu ada ball handler lain yang menurut gue bisa initiate the offense juga. Itu mereka punya they got J-Dub, mereka punya Cason Wallace dan lain-lain. Gua rasa Shea, kalau teman-teman notice ya, di series ngelawan Minnesota Timberwolves kemarin, dalam satu series itu ada 5 games kemarin, menangnya kan 4-1, ada 5 game. Itu Shea itu 3 poinnya yang masuk cuma 7 dari 22. Gue gak akan lupa itu 7 itu adalah level 1 gamenya Stephen Curry sebenarnya. Bisa 1 game. Ini butuh Shea 1 series buat masukin 7 3 point. Jadi mereka memang live-nya di Shea itu memang hidupnya di mid range, drive, dan di free throw line ya, free throw line mau apa? Jadi gue rasa hal-hal seperti itu yang belum pernah ditemui sama Indiana Pacers di seri-seri sebelumnya gitu ya. Pemain yang begitu kuat dengan mid range-nya. Jadi kita lihat nanti Shea, Nembhard itu Shea nggak akan selalu dijaga sama Nesmith. Mungkin ada beberapa possession dia bakal dapat switch ke Nembhard. Sesama pemain Kanada ya, banyak sih hal-hal menarik sih Mut yang nanti ya. Tapi Shea, buat gue kalau gue jadi Pacers ya, don't focus on Shea karena he'll get anything he wants sebenarnya. Itu udah terbukti di pertemuan melawan Pacers sebelumnya. Kalau gue jadi Pacers sih sebenarnya worried about J-Dub or Chat gitu, karena kalau sampai mereka bisa membuat Chat atau J-Dub tidak efisien atau tidak bisa berkontribusi, satu-satunya poin datangnya hanya dari Shea, the OKCs are cooked man, they are cooked, nggak ada chance buat bisa menang gitu. Udah itu aja, cuma bisa berharap dari defense-nya OKC, tapi kalau offense-nya hanya berharap dari Shea, they are done. Ini gue sebagai advocate-nya Pacers ya, gue sampaikan satu hal lagi yang juga mungkin jadi pointer, how they can hold up ya. Pacers mungkin akan menerapkan skema yang sama ketika melawan Knicks. Nembhard or Nesmith akan roaming untuk send double atau help gitu ya. Pacers menurut gue kalau ada Lu Dort di lapangan, they will dare Dort untuk shoot gitu kan ya. Jadi melihat nanti
bagaimana OKC mengelawan double ke Shea itu ya juga menurut gue jadi salah satu matchup yang menarik. Tapi yang lo bilang sendiri kan, jangan terfokus ke Shea. But then again, let's see ya kayak apa ya, karena kedua-duanya ini sama-sama unpredictable, right? Let's go to predictions. Oh, oke. Satu mod. Let's go. Gue tambahin. Dari tadi belum dibahas. Gue belum bahas. Gue nggak tahu tadi Faiz udah bahas atau belum. Tapi Indiana can play a lot of zone ya. Okay, that's right. Ketika ya OKC always find a way buat break the zones ya. Tapi sebenarnya salah satu opsi adalah banyakin main zone, membuat Shea menjadi perimeter shooter, Lu Dort menjadi 3-point shooter. They can live with that gitu. Pacers lebih baik untuk melihat Lu Dort nembak 3 point sebenarnya dibanding diacak-acak di dalam gitu. Jadi mix and match, play zone little more gitu ya, lebih banyak ketika melawan OKC, karena itu satu hal yang mungkin gue bisa bilang menjadi kelemahannya OKC juga gitu loh. Alright. Kita lihat ya nanti kayak apa, apalagi di game pertama sebelum ada adjustment apa-apa. Nanti mungkin kita juga bisa take pot lagi untuk bahas game 1 review. Predictions real. Lo akan no jinx atau gimana nih? Ayolah, berani lah. Gimana nih? Gue gak enak ke makanan nih kan. Maaf ya kan nih. OKC in 5. Let's go. Gue OKC in 5. Gue nggak perlu pakai yang apa tuh Pacers, apa Crackers, apa semua sasa sudah OKC in 5. Let's go. Oke. Karena gue buat Rana ya kan, I'm riding with Pacers man. Tapi gue nggak yakin untuk melawan OKC ini cukup dengan 5 game. So I'm gonna go Pacers in 7. Let's go. Oh keren. 7 game. Let's go. Gue justru lebih suka gue lebih suka Pacers di posisi underdog ya. Karena di sini bisa dibilang Pacers di posisi underdog. Kalau mereka di posisi underdog, gue rasa mereka underdog mentality-nya menurut gue akan jadi satu hal yang harus diwaspadai sama OKC. Dan jangan sampai fans OKC teriak overrated ya. Jangan, diem udah, jangan ngadi-ngadi pokoknya. Jangan. Don't jinx it gitu ya. Alright, sebelum kita tutup real, ada free throw segment. Tapi karena durasi kita cuma bisa satu pertanyaan aja yang juga menarik menurut gue. Secara general kita bahas. Ada pertanyaan dari @m_nur_f. 7 tim berbeda menang NBA dalam 7 tahun terakhir. No back to back, no three-peat. Bagus nggak dalam hal rating atau marketing? Dan ya enggaknya tuh menurut lo ya nggak penting-penting amat, atau justru menurut lo penting juga untuk kesuburannya NBA selanjutnya? What do you think? Mungkin jawaban setiap orang bisa berbeda ya, tapi kalau gue suka dengan juara baru setiap musimnya, karena itu merefresh kita sebagai fans NBA bahwa ada tim baru nih yang asik nih gitu. Jadi mungkin akan memunculkan banyak fans baru gitu ya, nggak cuma itu terus juaranya. Dan itu memberikan harapan juga ke tim-tim lain yang mungkin belum mencicipi gelar juara ya, untuk bisa ini bisa kok, ini nggak ada yang back to back, nggak ada dynasty, nggak ada super team, nggak ada apa gitu. So kita semua bisa kok. Jadi tiap musim tuh pasti kayak ngasih harapan baru untuk tim-tim yang masih berusaha untuk dapetin gelar juara gitu ya. Gue sih fine, gue happy. Selalu ada sesuatu yang baru, suasana yang baru. Nonton final kalau dari 2015 tuh Warriors lawan Cavs, besoknya itu lagi, tahun depannya itu lagi. Menurut gue ya nggak jelek juga, cuma kadang apa ya, pengen yang lain gitu loh. Kalau ini kebetulan dari 2019 sampai kemarin bener-bener lain semua gitu, bener-bener lain dan suasana yang berbeda aja sih, Mut. Gue sih happy ya, gue sih senang gitu. Sama, gue juga pendapat gue sama, terlepas dari lo fans tim tertentu, menurut gue it's good for the league, it's good for, to be honest, it's good for new fans juga, baik itu yang di Amerika Serikat ataupun di Indonesia, karena lo nggak perlu root buat satu dinasti tertentu untuk bisa enjoy nonton NBA dari awal sampai akhir, dari regular season sampai playoffs, game manapun
bisa menarik untuk lo tonton, terutama ini finals juga kita bisa katakan small market team gitu ya, making it to the finals, so it's exciting for casual enjoyer juga. Alright, thank you Real. Ini Faiz gabung tapi kayaknya technical issue. Faiz, padahal pas banget kalau gue mau nanya. Prediction is lo akan jadi tiebreaker-nya padahal. Iya, Faiz baru mau ngomong Dallas in 8 tuh padahal tuh. Aduh. Kayaknya langsung koneksinya dimatiin ya. Sama semuanya. Real, thanks so much. It's been fun. Game 1 akan berlangsung Jumat waktu Indonesia Barat. So let's see if we can post anything after game 1. But it's going to be an interesting matchup. Thank you Real. Thank you Faiz. Udah gabung. This is Box Out. Comeback episode. I'll see you next time. Bye.